wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3 Perilaku Konsumen akan mempresentasikan materi mengenai digital lifestyle dengan topik utama adalah Gojek. Sebagai materi pertama, saya akan membacakan beberapa hal tentang digital lifestyle. Digital lifestyle sendiri merupakan bagian dari perkembangan teknologi atau kita sebut juga bagian dari revolusi industri 4.0, di mana untuk beberapa kegiatan itu menggunakan otomatisasi dan digitalisasi. Secara umum, digital lifestyle merupakan suatu kegiatan di mana seseorang menggunakan perangkat digital untuk kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dan kegiatan sehari-hari itu bisa berupa online shop, transportasi online, bioskop online, ataupun musik online. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fajriati Afdal. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Fajriati Afdal, NIM 1905-9153. Akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi Gojek, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Nah, persaingan bisnis pada era globalisasi sangatlah komplit. Manajemen diharuskan untuk lebih cepat tanggap dalam menentukan strategi bersaing dengan kompetitor untuk memenangkan persaingan. Nah, salah satu bisnis yang sangat diminati adalah bisnis jasa yang semakin banyak ragamnya. Salah satu sektor yang diminati pada bisnis jasa adalah jasa transportasi. Pada era tahun 2000, layanan jasa ojek di Indonesia mulai berkembang ke sistem online. Dahulu, layanan ojek hanya bisa ditemui apabila kita langsung mendatangi pos ojek atau tempat pangkalan ojek untuk bisa menggunakan jasanya. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi, kita bisa memesan ojek dari mana dan kapan saja. Layanan jasa ojek online ini pun populer di masyarakat dengan nama Gojek Indonesia. Gojek merupakan sebuah karya dari seorang putra bangsa bernama Nadiem Makarim. Perkembangan Gojek tetap berjalan sesuai signifikan, bahkan semakin baik dari tahun ke tahun. Sistem transportasi dari waktu ke waktu berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Kemudahan yang ditawarkan oleh PT Gojek Indonesia dalam memenuhi kebutuhan transportasi memberikan dampak yang baik pada beberapa wilayah di Indonesia. Nah, beberapa efek positif yang diberikan Gojek pada masyarakat adalah biaya transportasi yang cenderung hemat, serta adanya diskon yang diberikan. Nah, efisiensi waktu perjalanan, pemesanan yang simpel, serta praktis dengan menggunakan smartphone. Keamanan yang terjaga waktu sebagai penumpang dan menerima pelayanan yang sopan. Selain dengan harga yang sangat terjangkau dan pemesanan yang praktis, PT Gojek Indonesia juga memberikan layanan lain selain GoRide atau jasa antar penumpang, yaitu GoSend, jasa antar barang, GoFood, jasa pemesanan pengiriman makanan, GoMart, jasa pembelian barang yang dibutuhkan konsumen, GoMed yang kini bekerja sama dengan Halodoc. Nah, layanan yang dimiliki Gojek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggu. Pada weekly active user, dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Gojek. Lebih dari 100 juta transaksi terjadi di platform Gojek setiap bulannya. Data ini dibeberkan sendiri oleh Gojek di Kompas menggunakan berbagai layanan yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh kelompok kami tentang aplikasi Gojek adalah yang pertama, apa itu aplikasi Gojek? Yang kedua, apakah aplikasi Gojek mudah digunakan? Yang ketiga, apakah harga jasa sesuai dengan harapan Anda? Yang keempat, bagaimana tentang pelayanan aplikasi Gojek? Yang kelima, pernahkah mengalami gangguan saat menggunakan aplikasi Gojek? Yang keenam, fitur apa yang sering Anda gunakan pada aplikasi Gojek? Dan yang ketujuh, apakah Gojek membantu Anda selama masa pandemi ini? Nah, untuk tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami mengenai aplikasi Gojek. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan aplikasi susah atau mudah saat digunakan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesesuaian harga dengan harapan pengguna. Yang keempat, untuk mengetahui pelayanan Gojek. Yang kelima, untuk mengetahui seberapa sering pengguna mengalami gangguan. Yang keenam, untuk mengetahui fitur apa yang paling sering digunakan oleh pengguna. Dan yang ketujuh adalah untuk mengetahui sejauh mana aplikasi Gojek membantu pengguna.
Nah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fajriati Afdal. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raisya Aulia Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Aulia Rizky. Di sini saya akan membacakan tentang Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration. Ide mendirikan Gojek sendiri muncul dari pengalaman Nadiem Makarim sendiri karena ia menggunakan transportasi ojek setiap hari ke tempat ia bekerja. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal dan menunggu penumpang saja. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila mencari penumpang. Pada tanggal 30 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, pertengahan tahun 2014, berkat populasi Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis iOS dan Android untuk menggantikan sistem pemesanan dari call center menjadi pemesanan melalui aplikasi tersebut. Gojek sendiri memiliki visi yakni sebagai solusi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari dalam bidang transportasi. Gojek sendiri telah tersedia di 50 kota di Indonesia serta di 3 negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Raisya Aulia Rizky. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Rahma Alisya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sri Rahmalisya akan menjelaskan survei yang pertama, sejauh mana sih responden mengetahui aplikasi Gojek. Dari responden yang kami dapat, 99% responden mengetahui aplikasi Gojek dan hanya 1% yang tidak mengetahui aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini merupakan layanan ojek online yang pertama hadir di Indonesia. Terima kasih kepada Sri Rahmalisya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fauzan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 19059178. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan terhadap kemudahan penggunaan Gojek. 98% responden menganggap bahwa aplikasi Gojek mudah digunakan dan sisanya sebanyak 2% responden menganggap bahwa aplikasi Gojek tidak mudah digunakan. Baik, hanya sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Fauzan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Windy Afridianti. Terima kasih kepada moderator. Saya Windy Afrianti dengan NIM 190599217 akan melanjutkan review ketiga, yaitu tentang kesesuaian harga dengan harapan konsumen. Di mana di sini 84% responden menganggap bahwa harga yang tertera sesuai dengan harapan konsumen, dan sisanya sebanyak 16% responden menganggap bahwa harga yang tertera pada aplikasi Gojek tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan konsumen. Terima kasih kepada Windy Afrianti. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cia Mardatila. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cia Mardatila, NIM 19059145. Baiklah, saya akan melanjutkan survei selanjutnya, yaitu survei yang keempat tentang tanggapan pelayanan aplikasi Gojek. 77% responden menganggap bahwa pelayanan yang diberikan Gojek telah bagus, dan sisanya 23% responden menganggap bahwa pelayanan yang diberikan Gojek biasa saja atau sesuai dengan standarnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cia Mardatila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Askia Winnie Pratiwi. Terima kasih kepada moderator. Saya Askia Winnie Pratiwi dengan NIM 19059143 akan menjelaskan tentang pengalaman gangguan. Diagram ini menggambarkan jumlah responden yang mengalami gangguan saat menggunakan aplikasi Gojek. Gangguan ini seperti adanya server error,
Server error ini bisa terjadi karena adanya perbaikan server tersendiri dari Gojek atau juga karena adanya gangguan jaringan. Dari 103 responden, terdapat 52% responden terkadang mengalami gangguan, 32% responden tidak pernah mengalami gangguan, dan 16% responden pernah mengalami gangguan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Askia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Ayundah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayundah Putri dengan NIM 19059188. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan hasil survei yang ke-6 dengan pertanyaan, fitur apa yang paling Anda sering gunakan pada aplikasi Gojek? Berdasarkan hasil survei, diagram ini menggambarkan jumlah fitur yang paling banyak digunakan oleh responden. Dalam survei kami memilih 4 produk utama yang paling sering digunakan pada aplikasi Gojek, yakni GoRide, GoCar, GoFood, dan GoPulsa. Namun, menurut diagram tersebut, tidak ada konsumen atau responden yang memilih fitur GoPulsa. Dari 103 responden yang ada, terdapat 63% responden yang menggunakan fitur GoFood, 32% responden yang menggunakan fitur GoRide, dan 5% responden yang menggunakan fitur GoCar. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafika Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafika Ramadhani dengan NIM 19059192. Saya akan mempresentasikan hasil survei yang ke-7 yaitu peran Gojek pada masa pandemi. Dapat kita lihat dari diagram di samping bahwa peran Gojek pada masa pandemi dibagi menjadi 3 skor. Yang pertama, tidak membantu, yang kedua membantu, dan yang ketiga sangat membantu. Nah, dari hasil survei dapat kita lihat persentase tertinggi peran Gojek pada masa pandemi yaitu pada membantu yang sebesar 56%, dan pada posisi kedua yaitu sangat membantu sebesar 41%, dan sisanya sebanyak 3% peran Gojek pada masa pandemi tidak membantu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rafika. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19059221. Baiklah, di sini saya akan mencoba membacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu aplikasi Gojek adalah aplikasi yang mudah digunakan karena menyajikan fitur-fitur yang tertata dengan baik, sehingga para penggunanya tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya. Selanjutnya yaitu melalui aplikasi ini, Gojek menawarkan harga yang sesuai menurut penggunanya. Dan pelayanan yang diberikan oleh Gojek sudah termasuk baik, sehingga para pengguna merasa nyaman dan senang dalam menggunakan aplikasi ini. Rata-rata pengguna menyatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya aplikasi Gojek ini selama pandemi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mahisha. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya, Mahisha Oktaviani, dengan NIM 19059170 akan menyampaikan materi tentang saran. Yang pertama yaitu Gojek secara cepat untuk menanggapi segala keluhan dari penggunanya. Kedua,
Gojek membuat tampilan dan fitur layanan yang lebih sederhana sehingga mudah digunakan. Ketiga, Gojek lebih memperhatikan penentuan tarif pada aplikasi Gojek karena masih ada yang mengeluh bahwa tarif yang terlalu tinggi. Mungkin bisa memperhatikan melalui perekonomian para driver dan penggunanya. Keempat, Gojek harus lebih tegas dalam mengatur sistem serta peraturan sehingga tidak ada lagi kejadian yang membuat pelayanan Gojek menjadi tidak bagus. Kelima, Gojek lebih memperhatikan para drivernya sehingga tidak terjadi konflik dengan ojek pangkalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maisha atas kesimpulan terakhirnya dan saran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.